Nah saudara, kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Sudah siap belajar firman Tuhan? Wis. Yang siap katakan? Lebih semangat lagi yuk. Yang siap katakan? Ihi. Puji Tuhan. Nah saudara, di bulan ini seperti yang Bapak Gembala sampaikan minggu lalu, bahwa kita memasuki sebuah tema yang baru. Kita belajar sepanjang bulan ini tentang rooted with purpose. Katakan dengan saya, rooted with purpose. Ya, atau berakar dengan tujuan. Nah, ketika kita diselamatkan, ketika kita menerima anugerah Tuhan, itu tujuannya untuk apa? Kalau sepanjang perjalanan iman kita diberkati, kita ditolong, kita dipulihkan, itu semua untuk apa? Apakah supaya hidup kita hanya lebih baik saja di dunia ini? Atau lebih nyaman saja di dunia ini? Atau memang ada sebuah rencana Tuhan yang ingin Tuhan kerjakan di dalam hidup kita? Itu pertanyaan yang Bapak Gembala sampaikan minggu lalu. Itu mengapa untuk kita dapat menjawab itu, yuk kita lihat ayatnya sama-sama dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29. Kita baca bersama-sama yuk, kitab Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29. Bisa ditampilkan? 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa saudara? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang percaya katakan amin. Jadi kita mengetahui bahwa ketika Allah bekerja dalam hidup kita, menyelamatkan kita, memanggil kita, kita dibenarkan, kita dipanggil, dikuduskan, itu semua tujuannya adalah untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah saudara, saya ingin tambahkan sedikit. Mengapa menjadi serupa dengan Kristus itu penting untuk ada dalam kehidupan kita. Nah saya akan kasih tes sedikit saudara, ya. Saya ketika mempersiapkan ini saya ketemu dengan satu perumpamaan ini cukup menarik, ya. Jadi saya ingin saudara nanti ketika ada satu kata atau satu brand yang saya sebutkan, apa yang muncul di pikiran saudara, ya. Coba next slide. Jadi saudara nanti akan sebutkan satu kata, slide di tengahnya. Sebutkan satu kata yang muncul di pikiran saudara. Kita coba ya. Toyota. Mobil, betul. Nah sekarang lebih kencang dan lebih keras, oke? Yuk next. Adidas. Sepatu. Next. Gucci. Mantap. Next. Aquang. Nasi babi. Next. Spotify. Musik. Next. Netflix, film. Next, Asyang, kopi. Next, pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ketika baru disebutkan di awal, pengikut Kristus, beda-beda semua. Nah saudara, ketika kita tadi menampilkan sebuah kata atau menampilkan sebuah brand, menarik sekali. Langsung ada sebuah gambaran ya di dalam benak kita, dalam pikiran kita tentang brand tersebut atau tentang kata tersebut. Karena memang ada ciri khasnya ya, sehingga kita bisa langsung punya gambaran. Kalau misalnya saya nyanyikan Indomie. Nah, ya kan? Mantap dah, ada Indomie nasi Aquang tadi. Jadi ketika kita menyebutkan satu kata, bisa muncul sebuah gambaran di benak kita. Nah sekarang saudara, kenapa menjadi serupa dengan Kristus itu penting? Karena ketika mendengar kata pengikut Kristus, atau mendengar kata orang Kristen, menurut saudara, kira-kira orang di luar sana yang belum percaya kepada Yesus, ketika bertemu dengan kita, apa yang di benak mereka ya?
Bertumbuhnya kita sebagai orang Kristen, apa yang muncul di benak mereka? Ketika berinteraksi dengan kita, ketika ngobrol dengan kita, ketika melihat kita berperilaku, apa yang muncul di benak mereka? Kira-kira kita dikenal seperti apa? Nah, misalnya kalau saudara hari ini mungkin ada yang datang dengan teman, ya, atau dengan pasangan, ya. Kalau yang jomblo nggak apa-apa. Tapi kalau saudara yang datang mungkin dengan teman atau pasangan atau keluarga, saudara boleh tanyakan ke pasangan saudara, ke teman saudara. Menurut kamu, saya ini orangnya kayak gimana sih? Boleh, silakan tanyakan saudara. Ada yang ketawa-ketawa aja. Kenapa? Karena gak berani nyebut. Takut nanti dia tersinggung. Kenapa? Karena dia nih orang Kristen sih, tapi aku kenal ngomongnya tuh gak soft spoken gitu. Dia orangnya tuh agak kurang chill, ya, agak emosian. Aku kenal dia sih, dia orangnya pemarah. Maka tadi ketawa-ketawa aja, gak berani aku nyebut. Ya, takut malah pulang dari ibadah ini tersinggung dia. Ya, dia nih orangnya, aduh agak egois, pelit gitu ya. Orang Kristen sih tapi aduh agak red flag. Yeah. Nah saudara, terkadang di dalam perjalanan iman kita, saya yakin kita semua, bahkan juga saya saudara, kita dalam perjalanan iman kita terkadang ada, apakah ada pandangan orang, atau ada label orang, atau ada penilaian orang yang terkadang itu ditaruh ke dalam hidup kita. Oh, si David ini orangnya begini. Apakah karena ada sebuah pengalaman yang pernah terjadi? Atau mungkin di dalam keseharian bersama dengan kita, ya ada sebuah penilaian yang muncul dan ditaruh dalam hidup kita. Dan yes, itu bisa terjadi. Tapi saya mau katakan hari ini, masa lalu kita bukan identitas kita. Yang percaya katakan amin. Katakan dengan saya, masa lalu saya bukan identitas saya. Siapa kita saudara, itu bukan ditentukan dari apa yang terjadi di masa lalu. Siapa kita juga bukan ditentukan dari apa kata orang lain. Tapi siapa kita udah belajar, ditentukan oleh Sang Pencipta kita. Ketika kita diselamatkan, saya dan saudara adalah ciptaan baru. Kita adalah anak Allah, kita adalah orang yang dibenarkan, kita adalah orang yang dikuduskan. Yang percaya katakan amin. Ya. Tapi yes, memang karena kalau Bapak Ibu Saudara ingat dengan chart yang Bapak Gembala sampaikan minggu lalu tentang pengudusan, bahwa memang di ujungnya kita rindu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan ini adalah perjalanan seumur hidup. Dan yes, memang kita mulai dari titik yang di bawah, saudara. Ketika kita titik di bawah, mungkin orang lain mengenal kita tadi dengan label-label yang ada, dengan perilaku-perilaku yang ada. Tapi ketika kita bertumbuh, dan yes kadang-kadang bisa naik, bisa turun. Dalam pengalaman-pengalaman itu, keputusan-keputusan kita ambil, ya tadi saya katakan, mungkin ada label yang orang lain berikan kepada kita. Oh David nih orangnya begini, nih orangnya kurang baik begini segala macam. Tapi itu sebuah proses saudara. Nah yang kita rindukan adalah untuk dalam kehidupan iman kita, makin lama kita makin serupa dengan Kristus. Supaya apa? Saudara harus mengerti bahwa orang di luar sana, orang yang belum percaya kepada Yesus, mereka gak kenal siapa Yesus itu. Mereka gak tahu pribadi yang namanya Yesus itu. Yang mereka tahu adalah ada orang Kristen di depan mereka. Yang saya kenal, dulu nih orangnya begini. Tapi sekarang, ternyata ketika dia ikut Yesus, dia grafiknya mulai begini. Oh ya dulu sih dia emang pelit ya. Kasih parkir 1.000 aja sama tukang parkir bisa berantem. Tapi sekarang, wah saya lihat dia yang kasih 5.000 misalnya begitu. Wah dia sering bantu teman. Dulu saya lihat sih dia orangnya pemarah ya. Tapi sekarang setelah ikut Kristus, wah dia malah jadi orang yang bisa menenangkan suasana di tengah-tengah adanya konflik misalnya begitu. Jadi ada sebuah perubahan yang terjadi dan itu jadi sebuah kesaksian. Bahwa dulu yes memang kita mulai dalam titik terendah dalam hidup kita. Tapi ketika bertemu dengan Kristus, kita berproses bersama dengan Tuhan.
menuju keserupaan sehingga jadi kesaksian bagi orang-orang di luar sana yang belum pernah mengenal Yesus, yang belum melihat Yesus, ketika bertemu dengan kita, muncul di benak mereka, wah ini adalah orang yang bisa saya andalkan. Wah ini adalah orang yang jadi berkat bagi saya. Mungkin mereka belum bisa kenal Yesus itu, tapi ketika mereka melihat hidup kita, mereka diberkati. Dan kita percaya itu jadi benih dalam hidup mereka. Melalui hidup kita, mereka jadi bisa kenal siapa Yesus itu. Itu mengapa menjadi serupa dengan Kristus itu penting dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah kita sudah belajar minggu lalu bahwa itu adalah tujuan dari hidup orang percaya. Nah minggu ini kita akan belajar lebih dalam lagi. Nah sekarang seperti apa sih menjadi serupa dengan Kristus itu? Bagaimana orang di dunia sana yang belum mengenal Kristus bisa tahu bahwa oh ini orang Kristen yang makin lama makin serupa dengan Kristus. Dari mana tahunya? Itu mengapa menjadi serupa dengan Kristus, next slide. Itu artinya kita memiliki karakter Kristus. Katakan dengan saya karakter. Nah mengapa karakter ini penting saudara? Karakter itu adalah bagian dari diri kita yang paling tampak, yang paling luar, yang paling terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karakter artinya adalah kebiasaan yang terus menerus kita lakukan. Sehingga oh ini karakternya David nih seperti ini. Karena ada sebuah kebiasaan yang terus tampak, yang terus terlihat. Apakah bicara mengenai cara berbicara, apakah berbicara mengenai cara berperilaku, cara menghadapi konflik, cara mengatasi tekanan, cara memperlakukan orang lain. Itu tampak dari kebiasaan yang terus-menerus kita lakukan. Itulah namanya karakter. Dan itu dilihat orang, dirasakan oleh orang lain. Ketika orang di luar sana belum mengenal Kristus, bertemu dengan kita, dia nggak tahu seperti apa jam doa kita, dia nggak tahu. Dia nggak tahu seberapa banyak ayat firman Tuhan yang kita hafal, dia nggak tahu. Tapi yang dia bisa rasakan adalah cara kita ngomong, cara kita berperilaku. Itu mengapa karakter menjadi sangat penting. Nah karakter yang selama ini kita miliki, ketika kita percaya kepada Yesus, makin hari dalam perjalanan iman kita seharusnya itu makin serupa dengan Kristus. Ada sebuah perubahan yang tampak. Makin lama karakter kita serupa dengan Kristus. Nah tapi ketika kita ingin menjadi serupa dengan Kristus, saudara harus mengerti bahwa ketika kita ingin berubah itu bukan artinya kita mulai dengan mengubah karakter kita. Atau ketika kita percaya kepada Yesus, besoknya kita usahakan untuk mengubah tindakan kita. Cara kita berperilaku atau mengubah cara kita berbicara. Bukan di situ yang paling pertama kita ubah saudara. Karena perhatikan ini, bagaimana karakter itu terbentuk. Ya, next slide. Katakan dengan saya nilai. Nilai itu apa yang kita anggap berharga. Apa yang kita anggap bernilai dan layak dihidupi. Artinya kita rela bayar harga untuk memenuhi nilai tersebut. Ya. Nah nilai yang kita miliki, yang kita pegang selama ini, itu akan mempengaruhi pilihan dalam hidup kita dan mempengaruhi tindakan dalam hidup kita. Dan tindakan yang terus menerus dilakukan berulang, itu akan menjadi namanya kebiasaan. Nah kebiasaan yang terus menerus baru disebut sebagai karakter. Itu mengapa ketika kita ingin memiliki karakter seperti Kristus, bukan di area ini yang kita ubah. Bukan karakternya, bukan kebiasaan yang paling pertama kita ubah. Juga bukan tindakannya, tapi nilai yang kita pegang. Itu mengapa Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini dulu yang paling pertama diubah. Cara pandang kita, pola pikir kita, apa yang kita anggap penting, apa yang kita anggap bernilai. Itu dulu yang paling pertama kita ubah di dalam hidup kita saudara. Dan perhatikan ini, ketika kita ingin berubah dalam pembaharuan budi kita,
Saya mau katakan, itu bukan dengan kekuatan kita sendiri. Atau dengan kemampuan kita sendiri. Tapi saudara harus mengerti, kita harus membiarkan Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Itu mengapa kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan seperti ini saudara. Ya, janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru. Supaya kalian berubah. Jadi saudara, di dalam pembaharuan budi kita, dalam mengubah nilai-nilai yang dalam hidup kita, mengubah pola pikir kita, itu bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kita harus membiarkan Allah yang bekerja di dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Nah, sekarang kita akan lihat, jadi bagaimana karakter Kristus itu sekarang terbentuk dalam kehidupan kita. Next, pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan mengubahkan pola pikir dan hati kita dari dalam. Roh Kudus akan menginsafkan kita dari dosa. Artinya dia akan menegur, hei kalau kamu buat yang ini salah, ini dosa. Nanti dia akan bicara di dalam kehidupan kita saudara. Apalagi dia akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dia juga akan mengingatkan, mengajarkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Itu Roh Kudus. Dan dia akan selalu berbicara dalam kehidupan kita saudara. Dan untuk supaya kita bisa masuk, yang kita pelajari, hidup dalam proses pengudusan. Setelah kita diselamatkan, ada satu bagian yang harus kita lakukan. Apa itu? Kita merespon. Katakan dengan saya, merespon. Kita respon dengan taat kepada apa yang menjadi keinginan Roh Kudus. Maka dikatakan, berilah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan selalu berusaha untuk memimpin kehidupan kita. Tapi terkadang pertanyaannya, apakah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak? Dalam sebuah situasi yang akan saudara hadapi, akan ada dua keputusan, akan ada dua keinginan yang muncul dalam hidup saudara. Dan saudara harus ambil keputusan itu. Akan muncul keinginan daging dan muncul keinginan roh. Itu akan muncul dalam kehidupan saudara. Ketika saudara disakiti oleh orang lain, dijelek-jelekin oleh orang lain, akan muncul sebuah keinginan. Keinginan daging berkata, balas dendam. Tapi keinginan roh berkata, ampuni orang itu. Nah keputusan itu, keinginan itu akan muncul dalam hati kita saudara. Dan bagian kita itu merespon dengan mentaati apa yang menjadi keinginan roh. Bukan dengan keinginan daging. Semakin kita berserah kepada pekerjaan Roh Kudus dan hidup dalam ketaatan, maka semakin karakter Kristus, nilai-nilai Kristus itu dibentuk di dalam hidup kita. Nah proses ini kita pelajari berjalan seumur hidup. Dan yes memang kenyataannya seringkali lambat. Kenapa dikatakan seringkali lambat? Karena dalam kehidupan kita yang lebih sering kita kasih makan bukan roh kita, tapi keinginan daging kita. Ibu Gembala pernah sampaikan, menggambarkan seperti keinginan daging dan keinginan roh seperti dua anjing gitu. Ada anjing hitam, ada anjing putih. Anjing hitam bicara mengenai keinginan daging, kalau terus kita kasih makan anjing hitam itu dan anjing putih tidak pernah kita kasih makan, ya kalau melawan ya pasti menang anjing hitam. Karena dia yang punya tenaga, dia yang dikasih makan. Anjing putihnya pasti lemah saudara. Artinya apa? Kalau dalam kehidupan kita, kenapa proses ini bisa sering kali lambat? Karena yang sering kita kasih makan dagingnya. Maraton, drakor. Pokoknya 12 episode satu hari. Selesaikan. Sekarang bukan drakor lagi. Sekarang apa? Short drama. Ya kan? Saya sebenarnya adalah seorang CEO gitu. Yang terpendam selama ini gitu. Wah itu kita tonton bisa berjam-jam saudara. Menghabiskan waktu. Gak ada kita kasih makan roh kita. Artinya kita berdoa, kita baca firman Tuhan, kita bangun hubungan dengan Tuhan. Gak ada. Kita hanya fokus kepada hal-hal yang duniawi saja. Mungkin ya kita bekerja, tapi kita bekerja aja. Gak ada kita spend time waktu dengan Roh Kudus. Bangun hubungan. Jadi ketika muncul situasi tersebut, muncul keinginan tersebut, seringkali
kita malah mengambil keputusan yang salah. Kita mengikuti keinginan daging. Maka grafiknya tadi di dalam proses pengudusan kita untuk makin serupa dengan Kristus. Kadang dia bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Kadang-kadang ada yang parkir. Udah turun dia nggak naik lagi, parkir. Karena dia nggak mau untuk meresponi, mentaati apa yang menjadi keinginan roh. Parkir dia. Itu mengapa ada yang mungkin sudah 5 tahun jadi orang Kristen, 10 tahun jadi orang Kristen, ya dia gak ada perubahan. Karena dia parkir di situ. Nah, terkadang dalam hidup kita ada area-area di mana kita parkir. Saya nggak tahu di mana area saudara. Mungkin di dalam area hati saudara. Ada yang menyimpan kepahitan dan gak mau mengampuni. Ya saudara parkir di situ. Jadi ketika ketemu dengan orang yang keluar dari hidup saudara kepahitan terus. Ngomongnya pahit terus. Atau mungkin di area seksual saudara. Terikat dengan pornografi. Enggak menang-menang. Karena itu saudara, mulai hari ini bangun hubungan dengan Roh Kudus. Amin. Baca firman Tuhan. Hidup dalam doa pujian dan penyembahan. Sediakan waktu bersama dengan Tuhan saudara. Dalam hari-hari saudara. Supaya roh saudara bertumbuh. Sehingga proses pengurusan ini terus terjadi. Dan makin lama kita makin serupa dengan Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah berikutnya. Sekarang ketika kita ingin menjadi serupa dengan Yesus. Dan kita tahu bahwa nilailah yang pertama kali kita ubah. Nah nilai apa yang ada pada Yesus yang harus ada dalam kehidupan kita? Nilai apa? Karena kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, banyak sekali hal-hal yang Yesus lakukan. Yang menjadi karakternya, yang menjadi kebiasaannya, yang menjadi nilai-nilai yang kita pegang. Tapi kalau kita melihat seluruh hidup Yesus, kita akan menemukan bahwa salah satu nilai yang paling utama, yang paling mendasar dan paling nyata adalah, next slide, kasih. Katakan dengan saya, kasih. Ini adalah nilai utama yang dimiliki oleh Yesus. Kasih. Yang menjadi dasar dari segala sesuatu yang dia lakukan. Yaitu kasih. Coba kita baca dalam kitab Matius pasal 22 ayat 36 sampai 39. Matius pasal 22 ayat 36 sampai 39. Yuk kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ini adalah nilai yang terutama dan pertama. Yaitu kasih. Jadi kalau kita melihat ternyata kasih yang dimaksud oleh Yesus, kasih bukan hanya berbicara mengenai kasih kepada Tuhan. Bukan hanya bicara mengenai hubungan yang vertikal saja. Tapi ketika bicara mengenai kasih saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi sesama kita. Inilah nilai yang dimiliki oleh Yesus, yaitu kasih. Dan ini juga yang menjadi core value gereja kita. Ya, dari Lord Jesus, L-nya adalah love. If we love God, we love people. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi sesama kita. Dan kalau saya perhatikan dalam 39, mengasihi sesama dengan mengasihi Tuhan, itu bobotnya sama. Bobotnya sama. Karena 39 dikatakan seperti ini, boleh buka lagi 39. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu. Sama. Artinya kita nggak bisa berkata, Tuhan aku mengasihi engkau. Tapi kita membenci saudara kita. Kita membenci sesama kita. Nggak bisa. Nggak bisa seperti itu saudara. Firman Tuhan juga katakan kalau misalnya kita berkata kita mengasihi Tuhan. Tapi kita tidak mengasihi sesama kita. Kita membenci sama kita. Mengasihi Tuhan di sini firman Tuhan katakan sebuah kebohongan. Karena semestinya kalau betul kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi sesama kita, saudara. Dan tadi dalam ayat 39 dikatakan,
Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dikasih tahu sekarang, seperti apa standarnya di dalam mengasihi sesama. Yaitu kita mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Siapa di sini ada yang rindu sekali untuk tersakiti, boleh angkat tangannya. Siapa yang rindu untuk dihina-hina, boleh angkat tangannya. Enggak ada. Kalau kita enggak ingin itu di dalam kehidupan kita, maka kita jangan lakukan itu kepada orang lain. Betul? Ya. Jadi ketika dikatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau engkau mengasihi dirimu begitu rupa, engkau lakukan yang terbaik buat dirimu, artinya lakukan juga yang terbaik buat orang lain, saudara. Artinya diri kita menjadi standarnya dalam kita mengasihi orang lain. Tapi saya mau kasih tahu, dalam kitab Yohanes kita menemukan ada sebuah, Yohanes mempertajam, memperjelas seperti apa sih mengasihi sesama kita. Standarnya sekarang seperti apa sih? Nah coba kita lihat yuk dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 34. Dikatakan seperti ini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dikatakan ada perintah baru. Nah, apanya yang baru? Kan sama-sama perintahnya saling mengasihi. Tapi perhatikan tadi. Kalau tadi dalam kitab Matius kita baca, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah sekarang dalam kitab Yohanes dikatakan, kasihilah sesama manusia seperti siapa? Coba kita lihat lagi ayatnya. Seperti aku telah mengasihi kamu. Artinya sekarang kita mengasihi sesama kita seperti Yesus mengasihi saya dan saudara. Sekarang standarnya bukan hanya diri kita lagi, tapi sekarang standarnya adalah Yesus. Yesus yang menjadi teladan. Yesus yang menjadi standar dalam bagaimana caranya kita mengasihi sesama kita, saudara. Dan lalu ayat 35 dikatakan seperti ini. Dengan demikian, kalau kita saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita, semua orang sekarang akan tahu bahwa apa? Bahwa kamu adalah murid-muridku. Bahwa kamu adalah pengikut Kristus. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah sekarang ini menjawab tadi ilustrasi kita yang di awal. Sekarang kalau kita mendengar pengikut Kristus, apa yang semestinya muncul di benak kita? Semestinya ketika orang lain yang belum pernah bertemu dengan kita, ketika bertemu dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang semestinya muncul dalam benak mereka? Yaitu kasih. Nah sekarang kalau kita katakan pengikut Kristus, jawabannya adalah kasih. Itu semestinya yang harusnya tampak, yang harusnya muncul di dalam pikiran orang-orang di luar sana, atau bahkan sesama kita, kalau bertemu dengan kehidupan kita, semestinya kasihlah yang muncul. Oh dia adalah orang yang penuh kasih, oh dia adalah orang yang peduli, oh dia adalah orang yang perhatian, oh dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang rela menolong. Semestinya itu yang muncul di dalam kehidupan kita. Dan ini jadi standar di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang harus kita kejar, saudara. Ketika kita ingin menjadi serupa dengan Kristus, nilai utama yang kita punya itu adalah kasih. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah ketika kita bicara tentang kasih, nah sekarang apa kasih itu? Karena kita semua bisa mendefinisikan apa kasih itu. Seperti saya katakan tadi, oh kasih itu peduli, kasih itu baik, perhatian. Nah sekarang apa itu kasih? Ya. Karena kadang-kadang kalau dalam bahasa Indonesia yang kita tahu ya, kasih, cinta, sayang, itu sebuah kata yang kadang-kadang punya makna yang hampir mirip, saudara. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, atau dalam bahasa asli Alkitab, kita menemukan bahwa kata kasih itu ada 4, saudara. Bukan hanya 1. Ya. Nah sekarang coba kita baca ayatnya dulu untuk kita mengerti. Apa itu kasih? Next slide. Kita baca lagi ayatnya bersama-sama yuk.
Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. 1, 2, 3. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dikatakan inilah kasih itu. Kasih di sini saudara, itu ditulis di dalam bahasa Yunani agape. Katakan dengan saya agape. Ya. Kasih sejati atau agape itu dimulai dan bersumber dari Allah. Kalau kita baca tadi, bukan kita yang telah mengasihi Allah, bukan. Tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita. Allah yang terlebih dahulu, Allah yang berinisiatif. Itu mama dikatakan bahwa kasih agape itu dimulai dan bersumber dari Allah. Dan kasih itu bukan hanya sekedar perasaan, bukan hanya sekedar konsep. Tapi ada sebuah keputusan yang Allah ambil, diikuti dengan tindakan. Apa itu? Yaitu dikatakan bahwa dia telah mengutus anaknya. Karena dia mengasihi kita, dia mengutus anaknya sebagai apa? Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Artinya jadi kasih agape itu diwujudkan dengan tindakan Allah yang nyata. Diberikan kepada manusia berdosa yang tidak layak untuk menerimanya. Itulah kasih itu saudara. Nah, sekarang kita akan lihat lebih dalam perbedaannya tentang kasih. Karena saya katakan tadi kasih ada 4. Nah kasih yang dikenal oleh manusia saudara. Kasih yang dikenal oleh saya dan saudara. Yang ada pada hidup kita dari sejak kita lahir. Semua orang memilikinya. Semua orang di luar Kristen juga memilikinya. Itu apa? Yaitu kasih filia, eros, storge. Storge itu bicara mengenai kasih keluarga. Kasih orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, sesama saudara kandung. Ada kasih eros. Kasih eros adalah kasih romantis yang muncul. Lalu ada kasih filia, kasih persahabatan. Nah apa sih perbedaannya dari kasih yang dikenal oleh manusia, yang ada pada manusia dengan kasih Allah tadi, kasih agape. Kasih manusia itu adalah bersyarat. Artinya apa? Untuk kita mendapatkan kasih itu, untuk kita menerima kasih itu, harus ada syarat yang ditentukan, yang harus dipenuhi. Kalau kita dalam keluarga kita pasti rela berkorban. Kita pasti rela curahkan hidup kita supaya anak kita misalnya bisa lebih baik. Kenapa? Karena ada kasih storge di situ saudara. Tapi mungkin kalau untuk orang lain yang gak sebegitunya. Tapi karena keluarga, anak, atau mungkin saudara kandung, kita rela melakukan itu semua. Ada kasih storge saudara. Atau mungkin ada kasih filia, kasih persahabatan. Ya, di mana kita bisa bersahabat dengan orang, kita bisa peduli, bahkan kita juga rela untuk menolong, bisa membantu saudara-saudara kita. Ya mungkin bukan saudara kandung kita, bukan keluarga kita, tapi kita bisa tolong mereka, kita bisa punya sahabat dengan mereka, punya pertemanan dengan mereka. Itu adalah kasih filia. Tapi kalau selama hubungan itu masih nyaman. Kalau misalnya tiba-tiba ada konflik, ada slack, sampai sinilah pertemanan kita. Ya, bisa hilang pertemanan itu. Kalau misalnya ada sesuatu yang membuat kita sama-sama nggak nyaman, aduh udah nggak enak nih. Ya, udah nggak bisa sama-sama lagi nih, mohon maaf. Ya, jadi jalan masing-masing. Nah, kasih filia bisa terputus ketika ada syarat-syaratnya saudara. Lalu kasih eros, apalagi ini paling jelas sekali syaratnya. Ya, untuk supaya kasih eros bisa muncul, syarat dan ketentuan itu sangat jelas. Kalau yang wanita biasa berkata, dia harus tinggi. Matanya harus bulat besar. Hidungnya harus mancung. Kulitnya harus sawak matang. Ketika kita ketemu dengan ada yang sesuai dengan kriteria kita, wah tiba-tiba muncul. Ya kan? Tiba-tiba dari mata turun ke hati. Wih, ganteng banget abang-abang itu ya. Itu abang itu, halo dek. Kita kayak, sama juga dengan yang laki-laki. Pasti ada kriteria tertentu. Oh, aku suka kalau yang rambutnya panjang. Kalau yang matanya sipit, hidungnya pesek, imut-imut gitu loh. Ya, aku lebih suka yang lebih pendek daripada aku. Ketika bertemu dengan wanita itu, wah tiba-tiba muncul ada sebuah rasa romantis di hati saudara. Nah tapi terkadang
Di dalam pertemanan bisa begitu. Ya, tiba-tiba ada wanita dan pria berteman. Ya, saling perhatian, saling peduli. Tapi ternyata yang wanita dia filia, yang pria dia eros. Jadinya friendzone. Nah, saya kata mungkin dari saudara ada yang mengalaminya, ya. Ternyata saudara berbunga-bunga, yang satu ya kita kan teman. Aduh, kasihan. Ya, tapi itu kasihnya bersyarat, saudara. Ya. Nah, tapi kalau kasih Allah, tadi kita pelajari dikatakan bahwa dia kasih yang tanpa syarat. Dikatakan dalam Roma pasal 5 ayat 8 bahwa Kristus itu mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Kasih Allah dinyatakan kepada kita bukan ketika kita layak mendapatkannya. Ayat ini enggak berkata bahwa kamu harus hidup benar dulu baru saya mengasihi kamu. Kamu harus bertobat dulu baru saya mengasihi kamu. Kamu harus tinggalkan dulu perilaku-perilaku baru saya harus mengasihi kamu. Enggak, saudara. Tapi ketika kita masih berdosa, ketika kita masih hancur-hancurnya, ketika kita masih rusak, dia mengasihi kita, dia mati bagi kita. Kasih Allah itu tidak didasarkan pada kelayakan manusia, tetapi sebuah keputusan dari hati Allah yang dia ambil sendiri karena anugerahnya yang besar bagi kita. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah, ketika kita ingin punya nilai seperti Yesus, punya nilai kasih agape inilah yang harus ada pada kita, saudara. Kasih yang tanpa syarat. Itu mengapa itu harus dipraktekkan dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu, mungkin dari saudara ada yang pernah mengalami ini, kasih bersyarat. Mungkin saudara ada yang punya pengalaman, orang tua saudara berkata, "Nak, kalau kamu melakukan A, B, C, kamu baru anak papa. Kalau enggak kamu bukan anak papa. Kalau nilai kamu bagus, nah kamu anak papa. Kalau kamu PNS, nah kamu anak papa. Kalau enggak kamu bukan." Ya saya nggak tahu, mungkin saudara pernah mengalami itu. Atau mungkin saudara juga sendiri melakukannya. Kepada pasangan saudara kah? Kepada teman saudara kah? Kalau kamu A, B, C, nah baru kamu bisa masuk di dalam pertemananku, dalam pasanganku. Kalau enggak, udah enggak bisa. Gitu. Terkadang syaratnya ada kita tentukan, saudara. Ya. Tapi kasih yang harus kita miliki adalah seperti kasih Allah, kasih yang tanpa syarat. Kalau kita tumbuh di dalam lingkungan yang tadi saya katakan, selalu ada syarat untuk dapatkan kasih itu. Kita akan jadi tumbuh seperti pribadi yang insecure, saudara. Karena sewaktu-waktu kita takut akan kehilangan kasih itu. Tapi hari ini saudara harus mengerti bahwa Allah mengasihi saudara tanpa syarat. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah, berikutnya kita lihat lagi. Nah, kalau kasih manusia, saudara, itu terbatas dan mudah berubah. Terbatas. Kenapa dikatakan terbatas, saudara? Ya, memang kadang-kadang ada batas sabarnya, ada batas toleransinya. Satu kali kamu melakukan, nggak apa-apa, aku maafin, karena baru awal. Tapi jangan lagi ya. 2 kali yang kesalahan, ya udah aku maafin. Tapi kasih peringatan ya. 3 kali kamu melakukan hal yang sama, udah selesai, putus kita sampai di sini. Bicara mengenai pertemanan, bisa bicara mengenai hubungan dalam persahabatan, udah selesai. Gitu. Ya. Makanya kasihnya terbatas, saudara. Bahkan hari ini dunia punya budaya yang namanya cancel culture. Ya kan? Kalau ada orang yang jatuh, ada orang yang melakukan kesalahan, ada orang yang mengecewakan, langsung kita hapus. Kita buang, kita beri label. Jangan kasih panggung orang ini. Gitu kan. Kekuatan netizen misalnya gitu. Ya, kita cancel gitu. Nah, tapi itu yang ada, budaya yang ada, saudara, dalam dunia ini. Ya, terbatas kasihnya. Dan juga mudah berubah. Kenapa mudah berubah? Karena tergantung perasaan, saudara. Itu mengapa kasihnya bisa naik turun. Karena perasaan itu tergantung dengan banyak hal. Ya. Kalau situasi lagi baik, ya perasaan bisa lagi happy. Ya. Dari kita menjalani sepanjang hari, it's a very good day, it's a very happy day, semuanya berjalan dengan baik. Ketika bertemu dengan teman kita atau pasangan kita atau keluarga kita bisa berkata, wah kita bisa mengasihi dengan begitu luar biasa. Tapi kalau kita having a bad day, punya hari yang buruk, ya dari awal pokoknya udah stres, dari pagi udah stres. Ketemu dengan pasangan kita, bukan senyum,
Apa lu? Langsung begitu. Ya. Akan susah untuk kita bisa mengasihi karena kasih kita bergantung dengan perasaan kita. Mudah berubah, saudara. Nah tapi kalau kasih Allah, kasih agape, itu setia sampai akhir. Kita buka kitab Yohanes pasal 13 ayat 1. Ini adalah perkataan Yesus, ya, berhubungan juga dengan perintah baru tadi. Jadi perintah baru tadi disampaikan oleh Yesus sebelum Yesus akan ditangkap dan disalibkan. Itu perjamuan terakhir, ya, bersama dengan murid-muridnya. Nah di awal Yesus ngomong seperti ini, saudara. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk dia beralih dari dunia ini kepada Bapa. Artinya Yesus sudah tahu bahwa dia akan ditangkap, disalibkan, dia akan mati sekali salib, dan dia bangkit pada hari ketiga habis itu dia naik ke surga. Dia tahu, saudara, ya, dia akan kembali kepada Bapa. Lalu dia berkata seperti ini, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi ketika Yesus mengasihi, saudara, dikatakan bahwa kasihnya itu sampai kepada kesudahannya. Artinya sampai akhir, sampai utuh, sampai final, sampai selesai. Di dalam perjalanannya, Yesus tahu bahwa murid-muridnya akan mengkhianati dia. Bahwa murid-muridnya akan ada yang menyangkal dia. Yesus tahu bahwa dalam perjalanannya, murid-murid akan lemah imannya. Ketika tahu bahwa Yesus mati. Yesus tahu semua itu. Tapi dikatakan bahwa kasihnya itu sampai kepada kesudahan. Artinya perhatikan ini, saudara. Kasih Yesus itu sempurna. Artinya tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menambah atau mengurangi kasih Yesus kepada kita. Saudara gak bisa berkata, oh karena saya baca firman Tuhan nih, karena saya berdoa, nah Tuhan mengasihi saya, Tuhan lebih mengasihi saya. Atau ketika saudara jatuh dalam dosa, dalam kelemahan saudara berkata, aduh Tuhan udah gak mengasihi saya lagi. Dan saya mau katakan saudara, enggak seperti itu. Kasih Yesus itu sempurna. Dari awal dia mengasihi kita sampai akhir dia mengasihi kita secara sempurna. Artinya enggak ada andil kita di situ untuk menambah atau mengurangi kasih Yesus. Dia mengasihi kita begitu rupa saudara secara sempurna. Dan kasih seperti itulah yang juga harus ada dalam kehidupan kita. Di mana kita harus setia sampai akhir di dalam mengasihi. Seperti dalam pernikahan saudara, saya dengan istri saya sudah nikah masuk tahun yang ke-5 dan kami sudah pacaran sebelumnya 9 tahun. Jadi sudah 14 tahun kami bersama saudara. Setengah hidup saya itu bersama dengan istri saya. Ya. Karena saya umur 30, jadi setengah hidup saya bersama dengan istri saya, saudara. Ya. Dan di dalam pernikahan, saudara harus mengerti, terkadang momen-momen itu gak selalu berbunga-bunga. Karena terkadang saudara berpikir bahwa oh ketika saya menikah, nanti saya pasti jadi princess, happily ever after. Gitu kan. Saya akan bahagia untuk selama-lamanya. Dan saya mau katakan saudara, di dalam pernikahan, momen itu tidak selalu seperti itu. Kadang ada momen yang berbunga-bunga kita, merasa jadi princess, tapi ada momen-momen di mana ada kelelahan, rasanya kayak embok, gitu kan. Momen ketika ada banyak gesekan, ada banyak masalah, aduh rasanya capek. Tapi itu bisa ada di dalam pernikahan saudara, momen-momen itu. Dan kalau kasih kita tergantung oleh perasaan saudara. Ketika lagi berbunga-bunga, oh baiklah kita mengasihi dia. Tapi ketika sudah mulai ada yang berubah, ketika momennya bukan momen berbunga-bunga lagi, tapi ketika momen-momen mulai banyak masalah, kalau kasih kita ditentukan oleh perasaan, itu mengapa banyak orang yang cerai pada akhirnya saudara. Karena semua digantungkan dengan perasaan. Tapi kalau pernikahan Kristen, sekali menikah untuk selamanya, yang berarti katakan amin. Ya, sekali menikah untuk selamanya. Ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita sudah memutuskan untuk menikah dengan pasangan kita. Saya memutuskan untuk menikah dengan istri saya. Dan
Dari sejak saat itu saya mengambil komitmen untuk memilih mengasihi. Mau momennya lagi berbunga-bunga atau mau momennya lagi penuh dengan banyak kelelahan, penuh dengan banyak ketidakbaikan atau bahkan isinya hanya emosi aja. Seperti yang katakan tadi, ketika bertemu kadang-kadang cuma apa lu? Gitu. Isinya penuh emosi membara, kadang-kadang seperti itu saudara. Dalam pernikahan bisa seperti itu. Tapi kita tidak memutuskan kasih kita berdasarkan perasaan. Tapi kita katakan saya mau setia sampai akhir. Saya memilih untuk tetap setia, saya memilih untuk tetap mengasihi. Nah, itulah pernikahan saudara. Itu apa? Kasih seperti itulah yang jadi dasar dalam kita membangun hubungan. Termasuk dalam hubungan yang lain. Kasih itulah yang menjadi dasar, yang berarti katakan amin. Ya, bahwa kita akan setia sampai akhir, memilih. Walaupun nanti dalam perjalanannya ada duka, ada banyak kesulitan, ada banyak kesusahan. Tapi saya memilih untuk mengasihi. Nah, itulah kasih Allah saudara. Kasih yang setia sampai akhir. Ya. Berikutnya, kalau kasih manusia itu berpusat pada diri sendiri, saudara. Terkadang secara kita tidak sadari, kita berkata kasih, tapi sebenarnya ada sebuah keinginan untuk kesenangan kita dipenuhi atau kenyamanan kita dipenuhi. Ya. Secara nggak sadar tiba-tiba kita bisa ternyata kasih itu berpusat pada diri kita sendiri, saudara. Apa yang bisa menguntungkan bagi saya? Nah, kalau kasih Allah itu kita memberi diri dan mencari yang terbaik bagi orang lain. Pertanyaannya bukan apa yang bisa kamu lakukan untuk menguntungkan saya, tapi apa yang bisa saya lakukan untuk menguntungkan kamu. Apa yang bisa saya berikan. Itu kasih Allah, saudara. Dan dikatakan bahwa mencari yang terbaik atau mengusahakan yang terbaik buat orang tersebut, ketika kita mengasihi orang tersebut, itu bukan artinya juga kita mengiyakan semua permintaan dia. Karena kita berpikir bahwa kalau kita mengasihi seseorang, yang penting dia happy. Jadi kalau dia happy, itu artinya saya mengasihi dia. Enggak, saudara. Perhatikan ini. Mengasihi seperti Allah, itu artinya kita mengusahakan yang terbaik. Kalau kita tahu bahwa anak kita baru misalnya umur 6 tahun, baru misalnya umur 8 tahun, bilang, "Pak, Ma, aku pengen dong naik motor." Pasti kita akan berkata, tidak. Kenapa? Karena kita tahu ketika dia naik motor umur segitu, pada akhirnya bisa berujung maut. Ada bahaya yang menanti. Jadi kita berkata tidak. Kenapa? Karena kita memikirkan yang terbaik bagi anak kita. Nah, sama seperti ketika Allah mengasihi kita, saudara. Dia mengasihi dengan tanpa syarat. Tapi Allah juga mengasihi dengan mengusahakan yang terbaik bagi setiap kita. Itu mengapa Tuhan tidak ingin kita untuk hidup dalam dosa. Kenapa? Karena upah dosa ialah maut. Kita mungkin berkata, enak loh dosa ini, seru loh. Aku pengen dong ada di sini, tapi Tuhan bilang enggak. Karena ini bahaya bagi kamu. Karena ini merusak hidupmu. Tidak. Jadi mengasihi tanpa syarat, itu bukan arti kita mengiyakan semua. Tapi kita memikirkan yang terbaik bagi orang itu. Mau tadi anak kita sampai ngerengek-rengek, sampai di lantai-lantai, merajuk, ngambek. Tapi kalau itu bukan waktunya, itu bukan yang terbaik bagi dia, kita bisa berkata tidak. Atau bahkan dalam perjalanan karena kita mengasihi, supaya anak kita bisa berbalik kembali di dalam perilaku yang benar, di dalam tindakan yang benar. Kadang-kadang juga ada perlu namanya disiplin, saudara. Supaya dia kembali. Kalau enggak nanti kacau hidupnya. Nah, mengasihi saudara, disiplin juga ada di situ. Berkata tidak juga ada di situ. Karena kita akan terus memikirkan yang terbaik bagi orang itu. Jadi bersyukurlah kalau saudara dalam perjalanan kerohanian saudara sedang jalan ke arah yang salah, tapi Tuhan tarik saudara kembali. Bersyukur. Mungkin dengan ada situasi, dengan ada masalah, untuk mengingatkan saudara kembali kepada Tuhan. Bersyukur.
Karena artinya Tuhan sedang memikirkan yang terbaik bagi hidup saya dan saudara. Yang mengerti katakan amin. Karena Allah begitu mengasihi saya dan saudara. Dia tidak ingin untuk kita hidup pada akhirnya berujung dengan maut. Dia ingin kita semua untuk diselamatkan. Nah itulah kasih itu saudara. Dia mencari yang terbaik bagi orang lain. Yang mengerti katakan amin. Ya, nah berikutnya saudara, kita akan lihat lagi. Ketika kita bicara mengenai kasih, tadi saya katakan bahwa kita melihat bahwa dalam perjalanan Yesus kita menemukan ada hal-hal yang lain juga yang Yesus lakukan. Ya. Itu mengapa ketika mulainya dari kasih, nanti kita akan melihat ada 7 nilai lainnya. Ya. Next slide. Yang juga ada pada Yesus. Tapi itu semua berasal dari kasih. Kita melihat Yesus dikatakan dia mempunyai belas kasihan. Dia melayani, dia rela berkorban, dia mengampuni, dia taat, dia lemah lembut, dia rendah hati. Itu semua berdasar dari nilai kasih. Nah hari ini kita akan lihat 3 saudara, nanti minggu depan kita akan lihat 4 yang lainnya. Nah yang pertama tentang belas kasihan, katakan dengan saya belas kasihan. Ini juga nilai yang ada pada Yesus. Ketika dia melihat ada sebuah kebutuhan, ada orang yang berseru. Kita menemukan di Alkitab bahwa dikatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Nah apa belas kasihan itu saudara? Belas kasihan itu lebih dari sekedar iba. Oh kasihannya orang itu ya. Oh berat ya hidupnya ya. Aduh kasihan. Ada empati yang muncul. Tapi belas kasihan bukan bicara mengenai rasa empati saja. Saudara, belas kasihan di dalam bahasa aslinya itu adalah splaknizomai. Bukan siomai ya saudara ya, splaknizomai. Splaknizomai itu digambarkan dalam bahasa asli itu sebagai pergerakan perut atau pergerakan usus saudara. Nah, ini menarik. Apa hubungannya pergerakan usus dengan belas kasihan? Saudara, mohon maaf nih, mohon maaf. Kalau saudara misalnya sakit perut, ya, saudara sedang sakit perut, dan saudara ingin BAB, apakah saudara bisa berkata, oh enggak apa-apa, nanti besok aja baru saya keluarkan? Gak bisa, pasti gak bisa. Kalau saudara tiba-tiba ada sebuah pergerakan dalam usus saudara, saudara sakit perut, pasti itu akan memunculkan sebuah dorongan untuk saudara bertindak. Oh saya harus cepat cari WC ini. Kenapa? Saya cepat bertindak nih, kenapa? Supaya lega. Nah belas kasihan itu gambarnya seperti itu saudara. Artinya apa? Artinya ketika Yesus melihat ada sebuah kebutuhan. Yesus melihat ada yang berseru. Yesus muncul sebuah rasa di hatinya. Bahwa oh saya harus tolong orang itu. Tapi perhatikan ini. Rasa yang muncul di dalam hatinya, di dalam batinnya. Dorongan itu digambarkan seperti dorongan yang begitu kuat. Sampai dimana kalau nggak bertindak ini nggak bisa, dia harus bertindak. Itu belas kasihan saudara. Itu mengapa ketika kita melihat dikatakan bahwa tergeraklah hati sebelah kasihan. Itu artinya ada sebuah dorongan yang begitu kuat. Sampai dia harus menjawab kebutuhan orang tersebut. Maka kita melihat Yesus menyembuhkan orang sakit. Kita lihat Yesus memberi makan orang lapar. Kita lihat Yesus mengusir setan-setan. Kita lihat ada sebuah kebutuhan di situ. Karena belas kasihan itu menggerakkan Yesus untuk melakukan semua itu saudara. Tapi perhatikan ini. Belas kasihan yang Yesus miliki itu bukan hanya untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan dalam permukaan. Digambarkan seperti gunung es tadi ini saudara. Kalau yang dilihat oleh mata kita, ya kita melihatnya apa yang di depan mata kita. Oh dia butuhnya, oh dia sedang lelah, dia butuh ditemani, oh dia sedang sakit, oh dia butuh didoakan, oh dia sedang lapar, kita kasih makan gitu. Kita tolong sih, tapi terus mengerti itu bicara mengenai hal-hal yang di permukaan. Nah karena belas kasihan Yesus, Yesus datang ke dunia itu bukan hanya untuk menyentuh hal-hal di permukaan. Kalau Yesus datang hanya untuk beri orang makan, untuk menyembuhkan orang sakit, atau untuk hanya mengusir setan-setan, itu hanya untuk membuat dunia lebih nyaman sedikit. Membuat kita jadi lebih nyaman. Tapi bukan itu. Karena itu bukan kebutuhan terdalam dari manusia saudara.
Ketika Yesus datang, belas kasihannya itu, dia menjawab kebutuhan terdalam dari manusia. Apa itu saudara? Keselamatan. Jadi Yesus tidak berhenti pada penderitaan luar, melainkan peduli dan membawa manusia kepada keselamatan jiwanya. Kalau saudara ingat mengenai kisah wanita yang ingin dirajam dengan batu karena ketangkapan berzina, Yesus di situ menghentikan perbuatan orang-orang di sekeliling itu yang ingin merajam dia dengan batu. Dan wanita itu merasakan sebuah kasih yang nyata, bahwa dia tidak jadi dihukum di situ, dilempar dari batu. Tapi saudara perhatikan setelah itu apa kata Yesus? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi saudara harus mengerti, kalau ketika Yesus dalam kehidupan kita, dia menolong kita, dia membantu kita, memulihkan hidup kita, itu bukan supaya kita lebih nyaman, tapi supaya hidup kita itu diselamatkan. Dan belas kasihan seperti itu jugalah yang harus ada dalam kehidupan kita. Amin. Ketika kita ingin punya nilai seperti Yesus, kasih, dan ada belas kasihan di situ. Ketika kita ingin menolong orang, ketika kita membantu orang karena belas kasihan itu, kita rindu untuk dia dipulihkan secara utuh, saudara. Belas kasihan yang sejati adalah hati yang sungguh peduli dan bertindak untuk menolong, memulihkan, dan menyelamatkan seutuhnya. Yang mengerti katakan amin. Nah berikutnya nilai yang Yesus miliki juga dari kasih, yaitu dia melayani. Nah ini sebuah paradoks dikatakan. Paradoks artinya berbanding terbalik. Kenapa begitu? Karena orang dunia rindu untuk menjadi yang terbesar. Rindu untuk punya pangkat-pangkat yang tinggi. Supaya apa? Supaya dia dilayani. Orang akan berusaha sekuat mungkin supaya dia dilayani. Tapi Yesus yang dia merupakan seorang imam besar, anak Allah. Dia punya posisi tertinggi dan mulia di surga. Tapi dia rela turun ke dunia. Dan keturun ke dunia saudara, dia bukan untuk dilayani. Matius pasal 20 ayat 28 berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Semestinya ketika kalau yang punya sorga turun, semestinya wah dia harus mendapatkan tata tertinggi di dunia ini. Semestinya dia yang harus dipuji, disembah, diagungkan. Semestinya dia bisa mendapatkan semua yang di dunia ini punya karena dia yang tertinggi. Tapi ketika dia turun dikatakan bahwa dia mengambil rupa seorang hamba. Dia menjadi sama dengan manusia, saudara. Jadi ketika Yesus datang, dia melayani. Karena dia mengasihi kita. Itu mengapa if you love God, you love people. If you love people, you serve people. Artinya kalau kita betul mengasihi sesama kita pasti akan melayani satu dengan yang lain, saudara. Karena kasih seperti itu. Kalau ketika Yesus melayani saudara, dia datang, dikatakan bahwa dia akan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya ketika dia melayani, dia sedang menjawab kebutuhan orang lain. Jadi kalau melayani fokusnya bukan pada diri kita, tapi fokusnya kepada orang yang sedang kita layani. Apa yang menjadi kebutuhan orang tersebut? Itulah yang kita lakukan, saudara. Dan penting sekali untuk melakukannya berdasarkan kasih. Harus dimulai dari kasih agape itu dulu. Karena terkadang bisa aja kita melayani, tapi bukan karena kita mengasihi. Bisa gak? Bisa. Dulu mama saya suka bilang, David cuci piring. David cuci baju. Lalu kita gimana? Iya mama. Kita melayani sih, tapi bukan karena kasih. Karena keterpaksaan. Ketika nilai melayani ini dalam hidup kita, jangan lakukan karena keterpaksaan, tapi betul karena kita sudah mengerti kasih agape itu. Apa sih? Karena Allah lah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah terlebih dahulu melayani kita. Sehingga saya mau melayani satu dengan yang lain. Coba lihat kiri kanannya. Katakan, I love you. Kita mau mengasihi sesama kita. Kita melayani satu dengan yang lain. Yang mengerti katakan amin. Berikutnya yang ketiga.
Kasih itu juga rela berkorban. Rela artinya bersedia melakukan sesuatu dengan tulus, tanpa paksaan, tanpa mengharapkan imbalan. Dan ini juga yang dilakukan oleh Yesus. Ketika saya katakan bahwa dia mengosongkan dirinya, Yesus dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8, Yesus yang setara dan sehakikat dengan Allah Bapa, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai hak yang harus dipertahankan, enggak. Dia rela mengosongkan kenosis dirinya menjadi manusia dan taat sampai mati di atas kayu salib, saudara. Untuk dia menyelamatkan manusia, untuk dia menjawab kebutuhan terdalam manusia, dia berkorban, dia bayar harga, dia berikan nyawanya. Dan itu dilakukan dengan rela, saudara, tanpa ada paksaan, tanpa ada imbalan. Dan kasih seperti ini juga, nilai rela berkorban juga yang harus ada pada kita. Jadi ketika kita melayani satu sama lain, pasti kadang-kadang ada harga yang harus dibayar. Mengapa? Karena sesama kita, orang yang kita layani bukan orang yang sempurna. Coba lihat kiri kanannya. Bilang begini, kamu bukan orang yang sempurna. Tetapi, bilang lagi kiri kanannya, tetapi aku tetap mengasihi kamu. Aku tetap melayani kamu. Aku tetap ingin rela berkorban bagi kamu. Yang mau katakan amin. Tapi seperti itulah kasih Tuhan. Karena kita harus bayar harga. Kenapa? Karena kadang-kadang Tuhan dalam meminta kita untuk mengasihi sesama kita, terkadang yang kita dapat dari orang tersebut bukan cuma terima kasih. Kadang-kadang kita udah rela berkorban bayar harga, malah dijelek-jelekin, dihina, apa yang kita lakukan gak dianggap, gak dihargai. Terkadang itu yang kita terima. Tapi karena kita rela, artinya hati kita gak terkait dengan hal-hal seperti itu. Kita berkorban untuk bukan mencari dapat pujian. Kita bayar harga bukan untuk dapat dihargai. Dan kasih seperti itulah, nilai rela berkorban itulah yang harus ada pada kita. Yang mengerti katakan amin. Dan saya mau share sedikit, saudara. Bersyukur. Karena di gereja kita juga ada orang-orang seperti itu. Kalau saudara melihat ada volunteer-volunteer kita. Mereka kalau tadi pagi pelayanan, mereka jam 6 pagi sudah ada di sini. Untuk mempersiapkan segala sesuatu. Jam 6 pagi, saudara. Berarti bangunnya bisa jam 5. Belum kalau rumahnya ada yang di Serdam, di desa Kapur. Ada. Tapi mereka rela bayar harga, rela berkorban. Untuk mempersiapkan ibadah ini dengan baik. Supaya semuanya berjalan dengan baik. Dan mereka gak dibayar. Kita beri apresiasi buat mereka yang volunteer-volunteer yang luar biasa, saudara. Dan bersyukur juga kalau saudara yang dimuridkan, saudara yang merupakan anggota DC, ada DM-DM saudara. Yang mau melayani saudara. Yang rela berkorban bagi saudara. Ketika dia menolong saudara, mendoakan saudara, memikirkan hidup saudara bagaimana supaya saudara bertumbuh. Bukan artinya hidup dia udah beres. Enggak juga. Hidup DM saudara kadang juga penuh banyak masalah. Penuh banyak tekanan. Tapi karena dia mengasihi saudara. Setiap minggu pertemuan, mendoakan saudara, menolong saudara. Saudara kalau ada masalah, Kak tolong saya. Oke, ada apa dek? Gitu. Ditolong, didoakan, bersyukur. Kalau saudara punya orang yang seperti dalam hidup saudara. Yang tidak berkata, nanti bayar 50.000. Enggak, mereka rela lakukan itu. Karena mereka mengasihi Tuhan dan mengasihi saudara. Maka boleh kita beri apresiasi buat DM-DM yang luar biasa yang kita miliki. Gak mudah. Tapi mereka melakukan itu semua karena mengasihi Tuhan dan mengasihi saudara. Itu apa kalau saudara yang belum tergabung, bergabunglah. Bersyukur kalau saudara memberi diri bergabung. Sehingga ada orang-orang yang juga memperhatikan kasih itu di dalam kehidupan saudara. Yang mati katakan amin. Nah yang terakhir. Tadi ketika kita belajar tentang kasih yang luar biasa itu. Kasih agape itu. Kasih yang tak bersyarat. Kasih yang setia sampai akhir. Kasih yang memberi diri. Dan mengusahakan yang terbaik bagi orang lain. Lalu katakan juga bahwa kasih ada belas kasihan di situ. Ada melayani di situ. Ada rela berkorban di situ. Dan Yesus katakan. Kamu lakukan itu kepada sesama.
Nah sekarang siapa sesama itu? Kan terkadang kita berpikir ketika ada kata sesama, oh itu orang yang jauh. Orang yang sedang butuh pertolongan. Tapi saya mau katakan hari ini, sesama di situ bicara mengenai yang paling pertama adalah orang terdekat. Bisa bicara mengenai keluarga saudara, bisa bicara mengenai pasangan saudara, bisa bicara mengenai teman sahabat saudara, juga termasuk teman kerja saudara. Kenapa ini harus dipraktekkan di dalam orang terdekat? Karena saya mau katakan seperti ini. Terkadang jauh lebih sulit untuk mengasihi orang yang di dekat daripada orang yang jauh. Saya ulangi sekali lagi. Terkadang lebih sulit untuk mengasihi orang yang ada di dekat kita daripada orang yang di jauh. Kalau hari ini kita ketemu di gereja, saudara bertemu dengan saudara seimanmu, seminggu sekali, saudara bisa berkata, "Hei, halo apa kabar? Senang banget ketemu dengan kamu. Waduh, senang banget. Happy banget ketemu dengan kamu hari ini." Wah, rasanya penuh kasih. Coba lihat kiri kanannya. Coba hidup setiap hari dengan dia. Kalau seminggu sekali mah mudah. 2 jam ketemu bisa pulang. Coba hidup setiap hari dengan dia. Baru saudara akan melihat ada hal yang berbeda dari apa yang tampak di sini. Kalau di sini mah, selalu wangi, selalu dengan pakaian yang bagus, dengan senyum yang paling baik, ya kan? Tapi kalau dalam hari-hari baru muncul yang gak ada tampak di sini, ya kan? Oh ternyata begitu toh cara bicara dia ternyata. Oh begitu toh cara dia mengambil keputusan. Oh ternyata agak bau badan ya. Karena mulai ada keseharian. Ketemu terus setiap hari. Mulai kita melihat ada sisi-sisi yang lain. Yang kadang-kadang bisa membuat kita jadi kayak, kok gitu ya. Lalu mulai nanti ada muncul gesekan. Mulai nanti ada ketemu clash pandangan yang gak sesuai. Oh ternyata begitu ya. Saudara, saya sudah bersama dengan istri saya selama 9 tahun. Tapi ketika masuk dalam pernikahan, sampai sekarang saya masih berusaha mengenal istri saya, saudara. Karena itu perjalanan seumur hidup. Kami saling mengenal. Oh ternyata kalau yang ini, jangan dipencet tombolnya. Kalau dipencet meraung dia. Ya kan? Oh yang ini gak boleh. Oh yang ini begini. Oh ternyata begini loh bau kentut istriku. Selama pacaran saya gak pernah cium bau kentutnya saudara. Ya, gak pernah saya dengar. Ya kan? Pokoknya luar biasa. Terus setelah nikah, oh baru ini ternyata yang ku nanti-nantikan. Ternyata ketika hidup dalam keseharian baru, apa yang gak nampak itu mulai muncul. Disitulah kasih mulai diuji. Apakah kita mau mengasihi seperti manusia? Bersyarat, tergantung perasaan kita. Atau kita mengasihi seperti Yesus dan kasih Allah. Di situ baru diuji dengan orang yang terdekat kita, saudara. Itu mengapa ketika dikatakan kasihilah sesamamu, mulai dari orang terdekat saudara. Bisa bicara mengenai orang tua dan anak. Bisa bicara mengenai pasangan pernikahan saudara. Mulai kasihi orang terdekat saudara. Seperti siapa? Seperti Yesus mengasihi saya dan saudara. Kasihi mereka seperti itu. Itu sesama saudara. Berikutnya, siapa lagi orang sesama itu? Yaitu adalah orang yang tidak sengaja menyakiti kita. Tidak sengaja. Enggak ada intensi dia untuk menyakiti kita, enggak ada. Tapi karena situasi yang terjadi, mungkin ada tekanan-tekanan yang terjadi, tiba-tiba muncul sebuah respon, cara bicara atau nada bicara, atau perkataan yang kadang-kadang mungkin enggak mengenakan, lalu menyakiti hati kita. Enggak sengaja. Dan itu muncul saudara. Kita tahu bahwa orang itu, dia mengasihi kita. Dia bukan orang yang ingin menyakiti kita, kita tahu. Tapi karena perilaku tersebut, pada momen itu menyakiti hati kita. Dan sakitnya real saudara. Tapi di momen itu juga lah kita harus mengasihi orang tersebut. Seperti Yesus mengasihi saya dan saudara. Boleh saya cerita sedikit?
Jadi jujur saja saudara, kemarin, hari Sabtu kemarin, baru aja saya dan istri saya ada konflik. Kami ada konflik saudara. Ya. Jadi istri saya habis cuci piring, lalu itu air ada menggenang saudara di bak karena ada yang mampet. Gitu. Jadi saya sudah siapin ember untuk saya memperbaiki yang mampet itu. Ketika saya buka yang mampet itu saudara, ternyata airnya meluber. Ternyata gak cukup ember itu, akhirnya air itu meluber kemana-mana. Akhirnya dapur kami jadi kotor. Akhirnya kami harus keluarkan semua barang-barang yang ada dalam laci, kami keluarkan semua gitu. Yang selama ini mungkin gak pernah kita lihat, kita keluarkan semua karena airnya kemana-mana. Lalu habis itu udah bisa keluarkan, saya pel saudara. Habis ketika saya pel, saya angkat ember pelnya, airnya tumpah saudara. Makin hektik pikiran saya. Udah lihat, rumah berdebu, berantakan, anak-anak juga rewel, istri saya ngurus anak-anak gitu. Tiba-tiba dalam suasana hektik itu dalam pikiran saya, ini banyak barang-barang yang gak kepake. Semestinya dibuang aja. Gitu. Apa yang di pikiran saya keluar di mulut saya. Saya ngomong sama istri saya, mestinya barang-barang yang di sini dikeluarin aja, dibuang aja, kan udah kita pakai gitu. Semestinya nggak usah disimpan-simpan lagi gitu. Semestinya yang awalnya diskusi saudara, tapi karena tadi hektik tadi, karena situasi-situasi yang heboh itu, ada air tumpah, saya harus bereskan segala macam. Tiba-tiba makin lama nada bicaranya naik. Udahlah buang aja gitu. Tiba-tiba istri saya nangis saudara. Lalu dia ke kamar. Dan ketika dia di kamar saudara, saya di luar. Biasa kalau pasangan ngambek semestinya cowok kejar. Betul ya para wanita? Dengar tuh para pria. Tapi kadang para pria ada gengsinya. Kan bukan salah aku. Aku cuma ngomong apa yang seharusnya. Ini mestinya enggak, buang aja udah. Gitu. Akhirnya saya enggak mau ke kamar saudara. Saya beresin semua dapur itu. 4 jam saya gak ngomong sama istri saya. 4 jam. Selama 4 jam itu, saudara tahu, Roh Kudus ngomong terus. Kamu minta maaf. Waduh saya bergumul saudara. Enak banget. Aku gak ada salah, aku cuma ngomong yang benernya gitu loh. Kamu minta maaf. Saya selama 4 jam itu bergumul saudara. Dengan Roh Kudus. Rasanya gak enak, gengsi hati ini. Rasanya males, masa saya yang minta maaf? Orang gak ada ngapa-ngapain kok. Tapi Roh Kudus ingetin, besok kamu mau khotbah loh, bahas ini loh. Bahas soal kasih ini loh. Saudara, kalau saya gak dengar apa kata Roh Kudus, dan saya milih untuk tetap terus marah sampai hari ini dengan istri saya, milih gak mau untuk baikan, gak mau untuk minta maaf. Saudara tahu apa yang terjadi? Iblis yang akan ambil alih. Iblis akan curi damai sejahtera. Saya yakin dan percaya saat saya melayani hari ini gak akan tenang. Kalau sepanjang saya sampaikan ini pasti iblis bilang, pembohong. Dia akan intimidasi saya. Gitu. Tapi bersyukur hari itu, setelah 4 jam itu, akhirnya saya mutusin untuk datang ke istri saya. Saya bilang, sayang, aku minta maaf ya. Saya berusaha peluk dia, saya berusaha cium dia. Dia bilang, aku minta maaf ya. Tadi ngomongnya nadanya salah. Tadi ngomongnya begitu. Semestinya bisa diskusi, tapi karena cara ngomongnya salah, maka istri saya juga terluka karena omongan saya. Jadi kami minta maaf dan bersyukur karena kami minta maaf. Ada damai sejahtera Tuhan. Tuhan memulihkan hubungan kami. Bersyukur hari ini saya bisa khotbah dengan tenang. Saya bisa share ini kepada saudara. Karena saya mengikuti apa kata Roh Kudus. Bersyukur. Nanti dalam perjalanan iman saudara, akan saudara bertemu dengan orang-orang yang gak sengaja. Bisa dari kita yang salah, ataupun mungkin kita gak salah. Tapi kata Roh Kudus yang akan tuntun kita. Karena jangan sampai kita ingin untuk iblis menang di dalam hubungan tersebut.
Karena kalau kita memilih saat itu juga, aku gak mau minta maaf, aku gak mau memaafin. Saudara harus mengerti, iblis yang akan curi damai sejahtera saudara. Iblis yang akan terus bekerja untuk menimbulkan emosi saudara. Mungkin saudara dalam pernikahan, dalam hubungan dengan teman saudara, yes mungkin secara fisik hadir. Tapi secara emosi ada tembok-tembok yang saudara bangun. Ya. Mungkin satu rumah, ya, mungkin satu pertemanan, satu tempat kerja. Karena teman kerja kadang-kadang juga jengkelin, betul. Teman kuliah, yes satu tempat sih, satu teman nongkrongan. Tapi ada tembok-tembok emosional yang kita bangun. Saya gak mau melebihi dari ini. Karena saudara memilih untuk tidak meminta maaf atau gak mau untuk memaafkan. Tapi hari ini kalau Roh Kudus ngomong kepada saudara, hari ini pilihlah untuk dengar apa kata Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Karena ketika saudara memilih untuk mendengar apa kata Roh Kudus, saudara memilih untuk mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kita, maka pemulihan demi pemulihan akan terjadi dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Ya, di situ saudara praktekkan mengasihi sesama. Yang terakhir, baca dengan saya. Siapa sesama itu? Lebih keras lagi siapa? Musuh. Memang ada orang-orang yang secara sengaja menyakiti kita, secara sengaja melukai kita. Tapi yang Yesus perintahkan adalah kasihilah musuhmu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jangan balas dendam. Kasihi orang tersebut, berdoa bagi orang tersebut, berkati orang tersebut, berbuat baik kepada orang tersebut. Itu yang dilakukan oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa kita bisa sampai mengasihi musuh kita? Karena kita sadar bahwa kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Setiap hari banyak pelanggaran kita, tapi bersyukur setiap hari tangan Tuhan terbuka lebar untuk mengampuni dosa kita. Bersyukur tangan Tuhan terbuka lebar untuk menerima kita. Bersyukur saudara, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mengerti betapa luar biasa pengampunan Tuhan itu. Maka kita jugalah yang harus mempraktekkan itu. Maka kita mengasihi orang tersebut seperti Yesus mengasihi kita. Jadi jangan saudara, Yesus sudah mengampuni pelanggaran kita begitu banyak. Tapi karena satu pelanggaran itu yang dilakukan oleh apakah orang yang gak sengaja menyakiti kita atau musuh kita, kita tidak mau untuk mengampuni orang tersebut. Jangan saudara. Itu yang saya katakan tadi. Jadi kita bicara mengasihi Allah, ini hanyalah sebuah kebohongan. Karena kita tidak bisa mengasihi orang sesama kita. Itu mengapa hari ini ambillah keputusan untuk mengampuni musuh kita. Memilih untuk mengasihi musuh kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi saya mau tantang saudara hari ini. Sekarang pikirkan satu orang. Satu orang yang mungkin pernah gak sengaja menyakiti saudara. Atau memang itu musuh saudara. Yang memang secara nyata mereka melukai saudara. Menyakiti saudara. Dan saudara tahu orang itu. Saya yakin semua kita pasti punya orang itu, betul? Karena kita gak ada hidup di dalam kesempurnaan. Kita hidup dengan orang-orang yang gak sempurna. Pasti ada orang tersebut. Udah ada orangnya? Udah ada? Nah sekarang hari ini ikuti saya. Tuhan Yesus, ikuti saya. Tuhan Yesus, hari ini aku memilih untuk mengasihi orang tersebut. Walaupun dia menyakiti saya. Yang mau kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Saudara hari ini ambil keputusan tersebut. Ingat, kasih itu bukan perasaan. Jadi jangan biarkan perasaanmu yang mendorong saudara. Tapi ambil keputusan seperti apa yang Tuhan mau. Dan ketika saudara ambil keputusan tersebut, nanti perasaan akan mengikuti saudara. Dan Tuhan akan yang pulihkan perasaan saudara. Tapi setiap hari, ketika saudara ingat mungkin kejadiannya, saudara ingat luka tersebut, ambil keputusan lagi. Saya mau mengampuni orang tersebut, saya mau mengasihi orang tersebut.
Saudara terus doakan seperti itu setiap hari. Nanti makin lama orang itu gak berubah, tapi hati saudara yang berubah, yang makin siap untuk mengasihi orang tersebut. Mudah gak untuk dilakukan? Sulit atau mudah? Sulit. Jujur aja sulit. Tapi bukan artinya gak bisa. Kuncinya di mana? Kuncinya supaya saudara bisa mengasihi musuh saudara, mengasihi orang menyakiti saudara, adalah saudara bangun hubungan dengan Tuhan. Karena kasih itu bukan ada di manusia. Kasih agape bersumber dari Allah. Itu mengapa makin sering saudara bangun hubungan dengan Tuhan, makin intim, makin besar kasih agape itu. Makin akan mampukan saudara untuk mengasihi tanpa syarat. Tapi makin jauh hubungan saudara dengan Tuhan, maka kasih agape itu akan makin berkurang, akan makin mengecil. Kasih yang awalnya tanpa syarat, makin lama akan makin bersyarat saudara. Itulah bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Doakan terus orang tersebut dan kita percaya Tuhan pasti akan memulihkan hidup kita dan hubungan-hubungan yang dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin.